Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 9 ingin mempresentasikan tentang chapter 15 dan chapter 16. Di dalam chapter 15 ini membahas tentang data preparation and description. Kemudian di dalam chapter 16 ini membahas tentang exploring, displaying, and examining data. Kemudian ini adalah anggota kelompok 9. Yang pertama ada Diva Oriza Aprial Chandra dengan NIM 20221005, kemudian Nur Fitri Gitayana 20221019, kemudian Anesya Maherasari NIM 20221026, kemudian saya sendiri Nadia Amalia Putri NIM 20221033. Masuk ke materi pertama, yaitu adalah data preparation. Nah, data preparation ini adalah persiapan data yang proses membuat data siap untuk dianalisis. Nah, ini meliputi memperbaiki kesalahan, mengkodekan data, dan memasukkan data ke dalam sistem. Data preparation ini bertujuan untuk memastikan data akurat dan siap untuk dianalisis. Di sini kita juga dapat membuat ringkasan statistik untuk memahami data yang telah dikumpulkan. Nah, kemudian di sini masuk ke alur persiapan data dalam penelitian. Nah, jadi dimulai dengan measurement question atau pertanyaan pengukuran. Nah, di sini proses dimulai dengan merumuskan pertanyaan pengukuran yang akan digunakan dalam penelitian. Nah, kemudian setelah tahu pengukuran yang digunakan, prosesnya akan masuk ke instrumen desain atau perancangan instrumen. Di dalam perancangan instrumen ini ada 3 tahapan. Yang pertama ada final pressure instrument, yaitu instrumen penelitian. Misalnya, peneliti memilih kuesioner, formulir, survei, atau observasi yang akan diuji terlebih dahulu untuk memastikan kejelasan dan keandalannya. Nah, kemudian ketika tahu memilih instrumen yang mana, peneliti masuk ke proses pre-code the instrument, yaitu instrumen biasanya diberikan kode sebelum digunakan untuk mempermudah analisisnya. Nah, kemudian jika dalam tahapan ini kode sudah digunakan, nah, akan masuk ke tahap kode, preset, dan instrumen. Nah, ini instrumen diuji dan dikodekan. Ini biasanya instrumen siap digunakan untuk pengumpulan data. Nah, jika tahapan instrumen desain sudah selesai, kemudian akan masuk ke tahap data collection dan preparation. Nah, di dalam data collection dan preparation ini dari final pretest instrument akan masuk ke dalam tahapan post-code the instrument. Nah, di sini jika instrumen belum dikodekan sebelumnya pada tahapan sebelumnya, maka pengkodean dilakukan setelah data dikumpulkan. Nah, kemudian jika pengkodean sudah dilakukan pada instrumen desain, maka tahapan selanjutnya adalah collect data. Nah, collect data ini responden mengisi kuesioner atau memberikan jawaban berdasarkan instrumen yang telah disiapkan. Nah, kemudian tahapan selanjutnya adalah enter data. Nah, enter data ini adalah data yang dikumpulkan dimasukkan ke dalam sistem atau perangkat lunak analisis data. Kemudian setelah enter data, masuk ke dalam edit data file. Nah, edit data file ini data yang telah dimasukkan diperiksa untuk dikoreksi kesalahan atau inkonsisten sebelum dianalisis lebih lanjut. Nah, kemudian masuk ke tahapan keempat, yaitu data analisis interpretation. Nah, di sini setelah data dikumpulkan, dikodekan, dimasukkan, dan diperiksa, tahapan terakhir adalah analisis dan interpretasi hasil penelitian untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Nah, kemudian masuk ke proses editing. Jadi, proses editing adalah langkah selanjutnya dalam analisis. Nah,
ini adalah mengedit data mentah. Pengeditan mendeteksi kesalahan dan kekurangan, serta memperbaiki jika memungkinkan dan memastikan bahwa standar kualitas data maksimum telah tercapai. Nah, apa sih tujuan dari pengeditan ini? Nah, pengeditan ini bertujuan agar data yang dihasilkan itu akurat, konsisten dengan tujuan pertanyaan dan informasi lain dalam survei, serta diinput secara seragam, terus datanya lengkap, terus disusun untuk memudahkan pengkodean dan tabulasi. Nah, kemudian itu masuk ke proses editing, itu ada dua. Yang pertama, flash editing dan central editing. Flash editing ini adalah proses pengeditan awal yang dilakukan di lapangan setelah data dikumpulkan. Flash editing ini dilakukan oleh pewawancara segera setelah melakukan wawancara, observasi, atau pengisian kuesioner. Nah, flash editing ini bertujuan untuk memeriksa kelengkapan, keterbacaan, dan kejelasan data yang dicatat. Nah, contohnya seperti ketika pewawancara lapangan memeriksa kuesioner yang telah diisi oleh responden dan menemukan beberapa pertanyaan yang tidak dijawab oleh responden. Nah, pewawancara ini eh, dapat meminta klarifikasi langsung dari responden sebelum mereka meninggalkan lapangan tersebut. Kemudian masuk ke central editing. Central editing adalah proses pengeditan lanjutan yang dilakukan setelah semua data dikumpulkan dan dikirimkan ke pusat pengolahan data. Prosesnya seperti memeriksa apakah jawaban sudah sesuai dengan skala atau format yang telah ditentukan dalam penelitian. Central editing bertujuan untuk menstandarisasi format data, mengidentifikasi kesalahan, dan memeriksa konsistensi data sebelum dianalisis. Nah, contoh kasusnya itu ketika ada survei kepuasan pelanggan, peneliti membuat sebuah survei dengan skala 1-5. Ada responden yang mengisi survei dengan angka 7. Nah, maka data tersebut akan diperbaiki atau dihapus sesuai prosedur penelitian. Nah, jika data tersebut disesuaikan, maka harus ada validasi dari si pengisi survei agar data tersebut valid. Nah, selanjutnya ini masuk ke pengkodingan data. Jadi pengkodingan data itu singkatnya adalah kita mengkodekan data. Nah, ini prosesnya mengubah jawaban dari responden menjadi angka atau simbol tertentu supaya data lebih mudah dikelompokkan dan dianalisis. Nah, tujuan pengkodean itu adalah menyederhanakan data agar lebih mudah diolah. Jika semua data sudah dalam bentuk angka, program statistik seperti SPSS dan Excel dapat mengolah data lebih cepat dan akurat. Nah, contohnya itu seperti ketika kita punya pertanyaan tentang jenis kelamin, kita bisa mengkodekan seperti 0 untuk laki-laki dan 1 untuk perempuan. Nah, kemudian masuk ke kode book construction. Nah, buku kode adalah panduan yang berisi informasi tentang bagaimana data dalam penelitian dikodekan dan disimpan. Bisa dibilang buku kode adalah kamus bagi peneliti untuk memahami arti setiap angka atau simbol yang digunakan dalam data penelitian. Nah, contohnya pada gambar di samping, pada question 4. Nah, di question 4 ini, contoh variabel name-nya adalah marital yang berisikan status pernikahan responden. Pada kode book dihasilkan 9 kode dengan kode 1 artinya married dan kode 9 artinya missing. Begitupun dengan variabel name yang lainnya. Misalnya, di sini variabel name-nya gender. Di sini kode description-nya yang satu adalah male, 2 female, yang 9 adalah missing. Nah, kemudian materi coding clause and open-ended question. Nah, coding clause itu adalah pengkodean untuk pertanyaan tertutup. Artinya memberikan angka atau simbol tertentu pada jawaban yang sudah memiliki pilihan tetap. Jenis pertanyaan ini biasanya memiliki opsi jawaban yang terbatas sehingga mudah untuk dikodekan. Misalnya saat survei atau wawancara, pewawancara ini menanyakan apa jenis kelamin Anda kepada responden. Nah, kemudian responden menjawab, "Saya laki-laki." Nah, pewawancara hanya cukup mencatat angka 1 sebagai
Hasil wawancara, tidak perlu menuliskan "saya laki-laki" pada hasil wawancara. Nah, kemudian untuk open-ended question atau pengkodean untuk pertanyaan terbuka. Nah, ini lebih rumit karena responden bisa memberikan berbagai jawaban yang tidak terbatas. Oleh karena itu, jawaban harus dikategorikan terlebih dahulu sebelum dikodekan. Nah, misalnya, wawancara menanyakan apa alasan utama Anda membeli rumah. Responden satu menjawab, "Saya membeli rumah karena menikah." Responden 2 menjawab, "Saya membeli rumah karena pekerjaan baru." Nah, kemudian responden ketiga, "Saya membeli rumah karena ingin investasi." Nah, cara kodenya itu adalah kode satu untuk pernikahan, kode 2 untuk pekerjaan baru, kode 3 untuk investasi, kemudian kode 99 untuk lainnya. Jika pewawancara mendengar jawaban "Saya membeli rumah karena pekerjaan baru", maka pewawancara akan mencatat angka 2 untuk hasil wawancara tersebut. Nah, kemudian masuk ke materi coding rules. Jadi di sini ada 4 aturan utama yang harus diperhatikan saat melakukan pengkodean, baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data dan saat mengelompokkan data ke dalam kategori. Nah, aturan yang pertama itu adalah sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian. Kategori yang digunakan harus relevan dengan apa yang sudah diteliti. Jangan memasukkan kategori yang berhubungan dengan yang tidak berhubungan dengan penelitian. Contohnya seperti jika penelitian tentang kepuasan pelanggan, kategorinya harus terkait dengan pengalaman pelanggan, bukan hal lain seperti hobi atau makanan favorit. Nah, kemudian yang kedua, itu harus mencakup semua kemungkinan jawaban. Nah, setiap kemungkinan jawaban dari responden harus memiliki tempat dalam kategori yang dibuat. Nah, contohnya itu seperti jika bertanya tentang alasan seorang membeli rumah, pastikan ada kategori yang mencakup semua jawaban. Misalnya, jawaban yang umum, membeli rumah karena investasi. Nah, eh, itu dikodekan satu. Nah, jika jawabannya tidak umum, maka harus ada opsi lainnya agar kategori dapat mencakup semua kemungkinan jawaban. Nah, kemudian aturan yang ketiga adalah setiap kategori harus berbeda satu sama lainnya. Nah, jawaban tidak boleh masuk ke lebih dari satu kategori. Setiap data hanya boleh masuk ke dalam satu kelompok agar tidak membingungkan saat dianalisis. Nah, misalnya kategori penghasilan. Kode 1 adalah rendah di bawah 5 juta. Nah, kode kedua menengah yaitu dengan range 5 juta sampai 10 juta. Nah, kode ketiga itu tinggi dengan range di atas 10 juta. Nah, responden itu akan kebingungan saat memilih kode 1 dan 2 karena penghasilan 5 juta. Jadi, lebih baik jika range-nya itu tidak sama. Nah, kemudian kemudian untuk aturan keempat yaitu kategori harus berasal dari satu dasar klasifikasi yang sama. Nah, pengelompokan harus berdasarkan satu aspek yang jelas, bukan campuran dari berbagai kriteria. Contohnya seperti jika membuat kategori berdasarkan jenis kendaraan, maka kelompoknya harus semua tentang kendaraan, misalnya motor, mobil, bus. Nah, jangan mencampur kategori dengan alasan pembelian kendaraan, misalnya murah, nyaman, cepat, atau itu adalah mobil favorit saya. Selanjutnya itu content analysis untuk open question. Nah, content analysis itu merupakan metode untuk menginterpretasi dan merangkum jawaban dari pertanyaan terbuka. Tujuan utamanya adalah untuk mengubah data kualitatif menjadi informasi yang dapat diukur dan dianalisis. Proses ini tuh melibatkan beberapa hal utama, yaitu mengidentifikasi tema dan pola,
yaitu kita mengidentifikasi jawaban responden untuk dianalisis hingga kita menemukan tema atau pola yang sering muncul. Terus ada pengelompokan jawaban. Nah, di pengelompokan jawaban ini, jawaban-jawaban dari responden itu dikategorikan ke dalam kelompok-kelompok tertentu berdasarkan tema yang relevan. Selanjutnya ada pengkodean. Nah, setiap kategori diberi kode numerik atau simbol tertentu untuk mempermudah analisis selesai. Selanjutnya kita masuk ke materi .know, response, dan missing data. Nah, untuk .know response ini tuh dicerminkan atau ketidaktahuan responden atau kurangnya informasi yang kita berikan ke responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita lampirkan. Nah, untuk data yang hilang ini bisa terjadi karena responden tidak menjawab atau melakukan kesalahan teknis atau kelalaian saat memasukkan data. Nah, solusinya itu adalah kita bisa mengediting data, mengganti nilai, dan memvalidasi data. Nah, untuk editing data, kita tuh memeriksa kesalahan entry atau jawaban yang tidak lengkap. Kita bisa menghubungi kembali responden jika memungkinkan untuk mendapatkan klarifikasi, atau kita bisa menghubungi responden untuk bertanya ulang tentang jawaban yang telah dia berikan. Atau penggantian nilai, yaitu menggunakan nilai rata-rata atau median sebagai pengganti data yang hilang. Nah, ini tuh menandai jawaban dengan tidak diketahui atau tidak ada jawaban jika data tidak dapat diperoleh. Lanjut, ada validasi data. Nah, ini melakukan validasi ulang terhadap sebagian kecil responden untuk memasukkan kualitas data tersebut. Next. Selanjutnya kita masuk ke data entry dan format alternatif. Nah, proses entry ini data ini bertujuan untuk mengubah data mentah menjadi format yang terstruktur dan siap dianalisis. Ada 3 langkah utama, yaitu metode entry data, format alternatif, dan protokol data. Nah, untuk metode entry data itu ada 2 jenis, yaitu manual dan otomatis. Kalau manual, data itu dimasukkan secara langsung oleh kita sendiri. Kita hitung manual. Kalau otomatis, kita tuh menggunakan perangkat lunak khusus seperti SPSS atau Excel untuk mempercepat proses dan meminimalkan kesalahan. Kalau format alternatif itu data sering dikonversi ke format numerik. Misalnya ya sama dengan 1, tidak sama dengan 0 agar lebih mudah ini dianalisis. Selanjutnya itu biasa ada format simbolik. Nah, ini itu dapat dikategorikan untuk kategori-kategori tertentu, misalnya warna produk. Untuk warna produk tuh biasa merah sama dengan R atau red, biru sama dengan blue atau B gitu. Selanjutnya ada protokol data. Nah, ini tuh protokol data itu menetapkan aturan standar untuk entry data kita. Seperti format tanggal, YYY, MM, DD, atau pengodean variabel lain. Nah, selanjutnya itu di data entry, biasa ada kesalahan-kesalahan atau masalah yang sering kita temui, yaitu duplikasi data akibat kesalahan teknis, kesalahan input seperti salah mengetik angka atau simbol. Nah, solusinya itu kita bisa menggunakan perangkat lunak deteksi kesalahan untuk memeriksa konsistensi data dan validitas data. Terus kita bisa melakukan pemeriksaan ulang terhadap entry data secara acak. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke describing data dan static. Deskripsi statik itu adalah langkah krusial yang menjembatani pengumpulan data mentah dengan analisis yang lebih mendalam. Sebelum peneliti atau sebelum kita dapat menggali hubungan sebab akibat atau membuat inferensi yang kompleks, penting untuk memiliki pemahaman yang solid tentang karakteristik dasar data. Deskripsi statik itu membantu kita merangkum data dan menyajikan informasi penting dari data dalam format yang mudah dipahami.
Nah, describing data static itu ada komponen utamanya, yaitu ada 4, yaitu distribusi frekuensi, ukuran tendensi sentral, ukuran variabilitas atau dispersion, dan visual data. Sebelumnya kita kenapa sih harus memahami tentang deskripsi statik itu? Yaitu kita bisa mendapatkan pemahaman awal data, yaitu memungkinkan kita untuk mendapatkan gambaran umum tentang data yang telah kita kumpulkan. Kita bisa melihat pola, tren, dan karakteristik penting lainnya. Selanjutnya kita dapat mengidentifikasi kesalahan, yaitu kita dapat mendeteksi kesalahan masuknya data atau nilai-nilai yang tidak masuk akal seperti outlier. Terus kita bisa menyediakan cara untuk mengkomunikasikan ketemuan peneliti kepada orang lain dengan cara yang ringkas dan jelas. Terus kita dapat membentuk dasar untuk memilih metode analisis yang tepat dan menginterpretasikan hasilnya. Nah, untuk komponen utama static deskripsi itu, kalau distribusi frekuensi itu dapat menghitung jumlah frekuensi atau presentasi kemunculan setiap nilai atau kategori dalam data. Contohnya dalam survei tentang preferensi merek, kita dapat menghitung berapa banyak responden yang memilih setiap merek berbeda. Terus untuk ukuran tendensi sentral, itu tuh kita di situ tuh mencerminkan nilai tipikal atau pusat dalam dataset. Misalnya median, modus. Nah, contohnya itu dalam dataset gaji nih, gaji karyawan. Median akan memberikan gambaran tentang gaji rata-rata median dan akan menunjukkan gaji tengah, dan gaji modus atau menunjukkan gaji yang paling umum. Selanjutnya yang ketiga tuh ukuran variabilitas. Untuk mengukur seberapa tersebar data dalam dataset itu biasa kita menggunakan range, varian, standar deviasi, kuartil, interquartile range. Nah, contoh ukuran variabilitas itu ada dalam dataset suhu harian contohnya. Ada standar deviasi yang tinggi menunjukkan bahwa suhu sangat bervariasi, sementara data standar deviasi yang rendah menunjukkan suhu itu relatif stabil. Selanjutnya yang terakhir ada visualisasi data. Nah, ini tuh biasa grafik atau diagram yang membantu kita memvisualisasikan data-data yang sudah kita peroleh. Biasanya ada histogram, bar chart, scatter plot, box plot. Nah, contoh penerapannya itu biasa kita memakai, misalnya kita memiliki data tentang kepuasan pelanggan tentang suatu produk nih. Itu diukur pakai skala 1 sampai 5 kan, dari 1 yang sangat tidak puas dan 5 yang sangat puas. Nah, itu tuh biasa kita biar lebih mudah kita menambahkan visualisasi data untuk agar orang lain tuh bisa membaca hasil kita tuh dengan mudah gitu. Nah, selanjutnya adalah exploratory data analysis. Nah, exploratory data analysis atau EDA ini adalah salah satu tahap penting dalam metode penelitian atau metopen yang bertujuan untuk memahami, menganalisis, dan juga menyajikan data sebelum melakukan analisis lebih lanjut. Dalam analisis data eksploratory atau EDA ini, peneliti memiliki fleksibilitas untuk menanggapi pola yang terungkap dalam analisis awal data. Dengan demikian, pola dalam data yang dikumpulkan memandu analisis data atau menyarankan revisi terhadap rencana analisis data awal. Selanjutnya adalah tabel frekuensi. Tabel frekuensi adalah salah satu alat dalam statistik deskriptif yang digunakan untuk menyajikan data dalam bentuk ringkasan yang lebih mudah dibaca dan dianalisis. Tabel frekuensi sering digunakan untuk menggambarkan sebaran data, baik untuk variabel kategorikal maupun numerik. Nah, seperti pada contoh gambar di samping yang merupakan tabel frekuensi dari usia minimum untuk berjejaring sosial. Nah, value label pada tabel tersebut itu menunjukkan kategori atau nilai yang sedang dianalisis. Sebagai contoh ini adalah batas usia minimal tertentu. Lalu untuk value merupakan kode numerik yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap kategori.
Lalu frekuensi, yaitu jumlah responden yang memiliki kategori tersebut. Lalu untuk persen merupakan persentase di total 1.000 responden yang memiliki kategori tertentu. Lalu untuk valid persen merupakan persentase setelah menghilangkan data yang tidak valid karena semua data valid dalam tabel ini, yaitu nilai persen dan juga valid persen itu sama. Lalu ada kumulatif persen yang merupakan total persentase dari kategori sebelumnya hingga kategori saat ini. Nah, kategori dengan frekuensi sebagai contoh, kategori dengan frekuensi tertinggi yaitu 16 years old mean memiliki jumlah responden terbanyak yaitu 330 orang atau sebanyak 33%. Lalu untuk kategori dengan frekuensi terendah yaitu no opinion memiliki jumlah responden yang sedikit yaitu 40 orang atau 4%. Untuk kumulatif persen menunjukkan persentase akumulatif dari kategori sebelumnya. Misalnya, hingga kategori 16 years old mean, total persentase adalah 57%, hingga kategori 13 years old mean atau 13 tahun itu total persentasenya mencapai 80%, artinya sebagian besar responden memiliki usia minimal 13 tahun atau lebih tinggi. Nah, selanjutnya adalah bar chart atau diagram batang yang merupakan salah satu jenis visualisasi data yang digunakan untuk menyajikan informasi dalam bentuk batang vertikal atau horizontal. Bar chart ini sering digunakan untuk menampilkan data kategorikal atau diskrit sehingga memudahkan analisis dan interpretasi hasil penelitian. Nah, seperti pada gambar di sebelah ini, minimum age for social networking ini. Di rentan usia 21 tahun ini menunjukkan persentase sebanyak 5% dan seterusnya. Lalu ada pie chart atau diagram lingkaran adalah salah satu bentuk visualisasi data dalam metode penelitian Metopen yang digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari suatu keseluruhan dalam bentuk potongan lingkaran. Setiap bagian atau slice-nya dalam pie chart ini mewakili suatu kategori data dengan ukuran yang sebanding dengan kontribusinya terhadap total. Nah, seperti pada contoh gambar di sebelah ini, yaitu pada minimum age for social marketing di warna putihnya ini itu di any age itu menunjukkan persentase sebanyak 6%. Nah, selanjutnya adalah histogram adalah solusi konvensional untuk menampilkan data resiko interval. Histogram ini digunakan ketika memungkinkan untuk mengelompokkan nilai variabel ke dalam interval. Histogram dibuat dengan batang atau tanda bintang yang mewakili nilai data di mana setiap nilai menempati area yang sama dalam area tertutup. Nah, fungsi dari histogram ini yang pertama adalah menampilkan distribusi data, yaitu memvisualisasikan bagaimana data tersebar. Lalu yang kedua, mengidentifikasi pola atau tren. Misalnya, apakah data memiliki distribusi normal atau miring atau skewed. Lalu yang ketiga adalah membantu dalam analisis statistik, yaitu berguna dalam menentukan median, modus, atau juga penyebaran data. Lalu ada Stem and Leaf Display yang merupakan teknik yang sangat erat kaitannya dengan histogram. Teknik ini memiliki beberapa fitur histogram yang sama tetapi menawarkan beberapa keuntungan yang unik. Teknik ini mudah dibuat dengan tangan untuk sampel kecil atau dapat diproduksi oleh program komputer. Nah, seperti contoh gambar di sebelah ini, untuk kolom kiri atau stem, batang ini menunjukkan digit awal dari angka dalam dataset. Lalu untuk kolom kanan atau leaf menunjukkan digit terakhir dari angka dalam dataset. Nah, sebagai contoh, pada baris pertama itu terdapat angka 5, 4, 5, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 8, 8, 8, 9, 1, 2, 4, 6, 6. Nah, ini menunjukkan angka 5, 4, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, dan seterusnya, di mana pada baris pertama ini angkanya ditambahkan, di kolom kiri ini ditambahkan dengan angka yang ada di kolom kanan. Lalu ada Pareto diagram. Pareto diagram adalah jenis diagram batang yang dikombinasikan dengan diagram garis yang digunakan dalam metode penelitian atau Metopen untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap suatu permasalahan. Diagram ini berdasarkan pada prinsip Pareto, yaitu 80/20 yang menyatakan bahwa 80% dari dampak berasal dari 20% penyebab utamanya. Dan yang terakhir ada box plot. Box plot atau box and whisker plot adalah teknik visualisasi data dalam metode penelitian atau Metopen yang digunakan untuk menampilkan ringkasan statistik 5 nilai utama dalam suatu dataset. Diagram ini sangat berguna dalam menganalisis distribusi data, outlier, dan juga penyebaran atau dispersion.
Oke, kita sekarang masuk ke mapping dalam data. Nah, mapping dalam konteks ini berarti menghubungkan data dengan lokasi geografisnya. Tentunya dengan bantuan teknologi seperti sistem informasi geografis atau kita singkat GIS dan juga alat pengukur koordinat. Nah, kita bisa tahu nih gimana suatu data itu bisa berkaitan dengan lokasi tertentu. Ngomong-ngomong tentang GIS, kita perlu tahu gimana sih cara kerjanya si GIS ini. Jadi, GIS itu bekerja dengan menghubungkan berbagai jenis data menggunakan satu informasi yang sama. Jadi misalnya alamat rumah atau koordinat lokasi. Nah, ini memungkinkan kita untuk mengaitkan hasil survei dengan data geografis seperti data sensus. Nah, sehingga kita bisa memahami nih pola perilaku atau sikap orang-orang berdasarkan lokasi mereka. Nah, apa aja sih manfaat dari GIS ini? Yang pertama ada visualisasi dengan peta, yang mana data bisa ditampilkan dalam bentuk peta dengan warna atau pola yang menunjukkan informasi tertentu, seperti kepadatan penduduk atau kebiasaan belanja masyarakat di suatu wilayah. Jadi, eh, kayak di contoh itu kan ada yang warna abu-abu dan biru. Jadi contohnya kita bisa bilang gini, untuk warna biru itu menunjukkan kepadatan penduduk, untuk warna abu-abu menunjukkan penduduk tidak terlalu padat. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua ada perencanaan lokasi bisnis. Jadi, misalnya nih kalau kita mau buka toko bunga, kita bisa pakai data pemetaan ini untuk menentukan nih tempat terbaik mana sih untuk kita membuka cabang baru berdasarkan data geografis serta minat pelanggan di suatu daerah kayak gitu. Nah, yang ketiga ada strategi pemasaran. Jadi perusahaan itu dapat menggunakan pemetaan ini untuk melihat pola respons pelanggan terhadap promosi berdasarkan lokasi mereka. Nah, setelah itu perusahaan bisa menyusun strategi pemasaran yang lebih efektif. Nah, yang keempat ada peluncuran produk baru yang mana dengan pemetaan data ini data kepemilikan dan pola pengguna produk, perusahaan itu bisa menentukan wilayah terbaik untuk memperkenalkan produk baru mereka, kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke cross tabulation atau tabulasi silang. Nah, tabulasi silang ini adalah teknik analisis data yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih variabel kategori. Jadi misalnya kita bisa melihat hubungan antara jenis kelamin dan kesempatan penugasan ke luar negeri. Kayak contoh tabel di sebelah. Nah, gimana cara kerjanya? Jadi tabulasi silang ini mereka menyajikan data dalam bentuk tabel dengan baris dan kolom yang mewakili kategori dari masing-masing variabel. Jadi kayak baris itu menunjukkan kategori jenis kelamin pria dan wanita, kolom menunjukkan kategori kesempatan penugasan di luar negeri, iya atau tidak, dan sel itu mengandung jumlah data yang termasuk dalam kategori tertentu, serta presentasi dari total data tersebut. Jadi, contoh sederhananya adalah jika kita pengen tahu nih, apakah pria lebih sering dapat tugas ke luar negeri dibandingkan wanita, nah kita bisa melihat tabel tabulasi silang ini yang menunjukkan berapa banyak pria dan wanita yang mendapatkan kesempatan untuk pergi ke luar negeri tersebut, kayak gitu. Nah, dari tabulasi silang ini ada beberapa manfaat. Yang pertama ada menganalisis hubungan antar variabel. Jadi misalnya apakah ada kecenderungan pria lebih sering ditugaskan ke luar negeri dibandingkan wanita, kayak gitu. Nah, yang kedua ada membantu pengambilan keputusan. Jadi perusahaan itu bisa menggunakan tabulasi silang ini untuk memahami pola data dari karyawannya, pelanggannya, atau tren pasar. Nah, yang ketiga ada sebagai data pengujian statistik. Jadi, kalau kita pengen membuktikan nih secara statistik apakah ada hubungan antara dua variabel, nah tabulasi silang ini dapat menjadi langkah awal sebelum melakukan uji chi-square atau uji statistik lainnya. Kayak gitu. Jadi, tabulasi silang ini adalah alat yang sangat berguna dalam analisis data untuk melihat hubungan antara variabel kategori. Nah,
Dengan menggunakan tabel ini atau tabulasi silang ini, kita bisa mengidentifikasi pola atau kecenderungan dalam data secara lebih jelas serta sistematis. Nah, kita masuk ke penggunaan presentase dalam data. Nah, presentase ini digunakan dalam penyajian data agar lebih mudah difahami serta dibandingkan. Nah, presentase ini dapat membantu mengubah angka absolut menjadi angka relatif dalam skala 0 hingga 100. Jadi dalam konteks penelitian, presentase ini digunakan untuk membandingkan jumlah sampel yang ditugaskan ke luar negeri. Misalnya, jika dari 100 sampel ada 28 orang yang ditugaskan, maka bisa dikatakan bahwa 28% dari sampel itu memiliki tugas luar negeri. Nah, kita pakai contoh di gambar, nah itu terdapat 2 tabel. Yang pertama ada studi 1 dan yang kedua ada studi 2. Yang mana membandingkan presentase berdasarkan jenis kelamin dan penugasan luar negeri. Nah, yang di studi 1 itu mendapatkan hasil pria mendapat tugas luar negeri sebanyak 32,5%, lalu perempuan yang mendapat tugas luar negeri hanya 15,8%, sehingga total orang yang mendapat tugas luar negeri sebanyak 28%. Sedangkan di studi kedua, pria yang mendapat tugas luar negeri sebanyak 25%. Sedangkan perempuan yang mendapatkan tugas luar negeri sebanyak 22,5%, sehingga total orang yang mendapat tugas luar negeri sebanyak 24%. Nah, dari tabel ini kita bisa melihat nih bahwa dalam studi 1 itu lebih banyak pria yang ditugaskan ke luar negeri dibandingkan perempuan. Nah, sedangkan dalam studi 2 perbedaannya tidak terlalu jauh. Jadi, presentase ini digunakan untuk membandingkan data dengan lebih jelas, lalu penggunaan presentase ini membantu kita memahami perbedaan antara berbagai kelompok, jadi contohnya kayak pria dan wanita, kayak gitu. Lalu data dari 2 studi tersebut itu menunjukkan adanya perbedaan dalam pola penugasan luar negeri dari waktu ke waktu. Seperti itu. Nah, yang terakhir ada analisis berbasis tabel. Nah, analisis berbasis tabel ini menjelaskan gimana sih tabel dan metode analisis statistik itu digunakan untuk memahami hubungan antara berbagai variabel. Nah, jika ditemukan hubungan yang signifikan, maka perlu dilakukan penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui penyebabnya. Nah, terdapat beberapa. Yang pertama ada variabel kontrol. Nah, variabel kontrol ini digunakan saat menganalisis hubungan antara dua variabel, yang mana seringkali perlu ada variabel tambahan yaitu kontrol untuk memahami hubungan dengan lebih baik. Jadi misalnya jika ada 5 nilai untuk variabel kontrol, maka jumlah tabel yang dibutuhkan bertambah sesuai dengan nilai variabel tersebut. Yang kedua ada software statistik. Nah, software statistik ini ada beberapa seperti SPSS, Minitab, dan SAS yang dapat membuat tabel dengan berbagai variabel. Nah, beberapa software itu dapat mengelompokkan tabel ke dalam laporan yang lebih mudah untuk dapat difahami. Nah, yang terakhir ada Automatic Interaction Detection atau disingkat dengan AID. Nah, ini digunakan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan terhadap layanan, seperti itu. Oke, teman-teman, kita masuk ke gimana sih cara membaca diagram dari metode Automatic Interaction Detection ini. Jadi sebelumnya si AID ini responden itu harus menilai layanan dengan skala 1 hingga 5, yang mana 1 sampai 2 buruk, 3 sedang, 4 sampai 5 sangat baik gitu. Nah, gimana cara membacanya? Nah, yang pertama, untuk tabel pertama yang paling atas itu dari kesan keseluruhan Complete Care, kita mendapat 21% pelanggan itu merasa layanan melebihi dari harapan mereka.
Nah, sebagian besar pelanggan itu memberikan nilai rata-rata atau bagus sekali, serta beberapa pelanggan merasa layanan itu buruk gitu. Nah, turun ke tabel yang kedua atau faktor utama, yaitu penyelesaian masalah. Nah, pelanggan yang merasa masalahnya terselesaikan dengan baik, mereka cenderung lebih puas. Sebaliknya, untuk pelanggan yang merasa masalahnya tidak terselesaikan, lebih banyak yang menilai layanan itu sebagai buruk atau yang warna biru muda itu. Nah, untuk turun yang ke tabel ketiga atau faktor tambahan yang mempengaruhi kepuasan pelanggan itu ada 3, ada kondisi saat kedatangan, kompetensi teknis perwakilan layanan, dan kecepatan perbaikan. Nah, di kondisi saat kedatangan, jika kondisi saat pelanggan datang itu buruk, maka tingkat kepuasan itu sangat rendah, yaitu mendapatkan nilai hanya 2% yang merasa puas. Nah, untuk kompetensi teknis perwakilan layanan, ini jika staf teknis itu kurang kompeten, tingkat kepuasan itu juga menurun. Nah, yang terakhir ada kecepatan perbaikan. Jadi jika layanan dari si complete care ini cepat, maka tingkat kepuasan dapat meningkat. Jadi kesimpulannya, penyelesaian masalah itu adalah faktor utama dalam kepuasan pelanggan. Jadi kondisi saat pelanggan datang itu sangat mempengaruhi kepuasan. Jadi jika kondisi buruk, maka memungkinkan pelanggan itu merasa puasnya itu sangat rendah gitu. Nah, untuk staf teknisi yang mereka memiliki kompeten dan layanan yang cepat itu dapat meningkatkan kepuasan pelanggan gitu. Jadi si AID ini membantu perusahaan itu memahami variabel mana sih yang paling berdampak dan perlu diperbaiki untuk meningkatkan kepuasan dari si pelanggan seperti itu.